Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat kita beribadah di siang hari ini, sekalipun kita beribadah singkat, tapi kalau dengan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, pastinya kita akan mendapatkan janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini saya akan mengangkat pujian dengan satu pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pakailah kami Tuhan Yesus sesuai dengan rencanamu Tuhan. Kami memuji, kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami sembah-sembahmu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, kami bersyukur, berterima kasih Bapa, kami memiliki Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan kami aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Itu semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam pribadi hidup kami, mulai dari hari kemarin bahkan sampai saat ini Tuhan. Kami tetap selalu berucap syukur senantiasa dengan karya yang Engkau kerjakan dalam pribadi hidup kami. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, di siang hari ini Bapa, hamba akan menyampaikan isi kebenaran firman Allah. Bila firman Allah itu memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi kami semua yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Hamba yakin, percaya setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan tubuh, jiwa, roh, panca indera hamba-Mu ini, bahkan semua yang mengikuti siaran di siang hari ini. Bapa, kami yakin, percaya, kami semua dikuduskan dengan firman Allah, sehingga kami boleh layak berkenan di hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu jalannya kehidupan kami dari hari ini ke depan. Di dalam nama Yesus, terlebih pula di saat menyampaikan firman Allah, hamba yakin dan percaya kuasa kegelapan roh jahat itu sudah disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya akan sampaikan, sekalipun singkat saja ibadah kita di siang hari ini, tapi yakin kita percaya bahwa di saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, pastinya Allah akan memberikan janji ibadah itu, yaitu makanan minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan, belalang pelahap pengeri pelompat pencuri berkat firman Allah akan singkirkan dalam kehidupan kita semua yang percaya kepadanya. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini kita akan membaca firman Allah, yaitu di Lukas 18 ayat 18. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca bersama Lukas 18 ayat 18 ya sampai dengan ayat 27. Ya, mari kita baca bersama perikopnya. Kita mulai. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Kata seorang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ya, ayat selanjutnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang hari ini saya akan membagikan, yaitu temanya, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga. Ya, yang dimaksud orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga, ya, yaitu orang yang melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Allah Bapa di surga. Ya, semua orang ingin kaya. Ya, semua orang berusaha dengan bekerja, berjerih payah, berusaha bekerja, entah itu dengan cara halal dan tidak halal, berusaha kepingin jadi orang kaya. Ya, tapi Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Kaya boleh saja, tapi yang terpenting yaitu kita harus memiliki kaya rohani. Ya, itu harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan tingkah laku kita sehari-hari, dengan perbuatan kita. Iman dan perbuatan kita ini harus selaras, ya, sehingga Allah yang disenangkan. Begitu juga orang di sekitar kita, mereka boleh melihat kuasa Allah sedang bekerja di setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka akan datang kepada Allah kita adalah sumber berkat itu. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, seorang pemimpin bertanya kepada Yesus pada
Katanya guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, seorang kaya ini berkata kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, apa yang harus dia lakukan supaya dia boleh berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus? Ya, itu orang kaya bertanya, ya. Kaya di dalam jasmani, ya, dalam kekayaan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal finansial, ya. Allah mengingatkan supaya kita melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan di hati Allah, ya. Allah mengingatkan kita harus memiliki kaya rohani, ya, supaya kita boleh memiliki surga yang kekal. Kita menjaga kekudusan kita tidak bercacat celah, sehingga Allah menjemput kita di saat kita melewati rapture. Kita akan diangkat oleh Allah kita dan kita akan diberikan surga yang kekal. Amin. Kita akan tinggal bersama dengan Allah kita yang punya kerajaan sorga. Kita harus melewati pintu kerajaan sorga itu. Yang memiliki pintu kerajaan sorga itu Allah berikan kepada Yesus, supaya kita masuk ke jalan sempit itu, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kunci kerajaan sorga diberikan kepada Yesus untuk kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, berhak masuk dalam kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tentunya dengan iman dan perbuatan kita sehari-hari sangat menentukan untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19 firman Allah katakan, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Ya, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, orang ini berkata kepada Yesus, ya, engkau sangat baik. Ya, dia berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus sangat baik. Tapi Tuhan Yesus katakan hanya Allah saja yang sangat baik. Ya. Ayat selanjutnya, ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jelas sekali firman Allah berkata di sini, jangan bersaksi, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan membunuh, ya. Jangan mengingini barang milik orang lain, itu di 10 hukum Allah. Kuduskanlah hari Sabat, ya. Ada 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar kita baca renungkan firman saja, tapi kalau kita tidak melakukan firman Allah, semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua dimanapun berada, mari kita berusaha giat lebih lagi untuk kita menyenangkan hati Tuhan dengan iman perbuatan kita kepada Allah kita yang hidup. Mari kita buktikan dalam kehidupan perilaku kita sehari-hari. Kita buktikan dengan karakter wibawa Kristus harus kita miliki sehingga terang itu bercahaya di sekitar kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah tahu jangan berzina, berarti kita tidak melakukan berzina, ya. Apalagi kalau kita berzina dengan suami orang yang statusnya agama bukan Kristen, apalagi dia seorang pelayan Tuhan, apakah itu berkenan di hati Allah? Tentunya tidak, ya. Ya, sekalipun hebat, dia punya gereja yang besar, punya jemaat yang banyak, ya, tapi kalau tidak menjaga kekudusan, apa artinya semua pelayanan itu menjadi sia-sia, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan juga jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Penting sekali itu harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan, bukan sekedar untuk jemaat saja, tapi semua pelayan Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama kita berjuang, kita berusaha dengan iman dan perbuatan, dengan karakter kita, kehidupan sehari-hari. Kita buktikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita menjaga kekudusan sehingga tidak kedapatan bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, tidak kedapatan bercacat celah, kita akan diberikan surga yang kekal. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita lanjut lagi dengan ayat selanjutnya, yaitu
Firman Tuhan ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku yaitu Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beranikah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kekayaan harta yang begitu banyak, disuruh Tuhan Yesus jual semua itu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah kepada Tuhan Yesus. Beranikah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan melakukan seperti itu? Ya, ini firman Tuhan yang berkata, ya, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Seringkali manusia berdusta mengingkari janji, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berdusta dan Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janji. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada kita di dalam Yesus Kristus supaya kita melakukan perintahnya, ya. Jadi orang kaya ini dia tidak berzina lagi. Dia sudah bertobat dari berzina. Dia tidak membunuh lagi, bahkan dia tidak berdusta lagi. Ya, berarti dia bertobat dari segala kejahatan. Ya, dan lanjut lagi di sini firman Tuhan katakan bahwa apa? Tuhan Yesus katakan, jualah seluruh harta kekayaanmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku, yaitu ikutlah aku huruf besar, yaitu ikutlah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan menginginkan orang kaya ini supaya bertobat dan tidak kikir dan tahu memberkati kepada orang-orang yang berkekurangan, terlebih orang miskin. Ya, orang miskin dalam hal finansial. Ya, Tuhan izinkan supaya dijual ya harta kekayaannya supaya dia benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Di sini firman Tuhan jelas sekali ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi kita yang ada masih hidup di dunia ini, beranikah kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya? Sudah bertobat dari berzina, sudah bertobat dari pembunuh, sudah bertobat dari segala saksi dusta, sudah bertobat dari segala hal yang jahat. Beranikah kita lakukan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Dan Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, ya, ikutlah Tuhan Yesus. Juallah ya harta kekayaan yang dimiliki, yang kita miliki, supaya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang berkekurangan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau dunia saat ini ya sedang mengalami ekonomi sedang dalam pemulihan ya, oleh karena terjadinya COVID ya. Beberapa tahun yang lalu begitu sangat parah COVID terjadi, bahkan saat ini mungkin masih ada COVID sedikit yang dialami oleh setiap kita, setiap masyarakat, bahkan terlebih pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari tetap kita semangat untuk mencari Allah kita. Mari tetap semangat kita mencari Tuhan kita, karena Allah Tuhan kita senang ditinggikan, Allah Tuhan kita senang dimuliakan. Dan biarlah Allah Tuhan kita dimuliakan di setiap pribadi kita orang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat selanjutnya di sini berkata, ya. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, Allah akan memberikan harta di surga bila mana kita menjual harta kekayaan kita bagi-bagikan kepada orang miskin dan kepada orang yang berkekurangan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah ini menantang kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada orang-orang kaya yang berkelimpahan. Ya, mari lakukan apa maunya Tuhan, bukan memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperoleh kekayaan untuk kita
ya dipuja-puji orang lain. Tapi biarlah Tuhan Yesus Allah yang hidup dipuja-puji, ditinggikan di setiap pribadi kita dengan iman perbuatan kita, dengan melakukan firman Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya firman Allah katakan ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Orang kaya ini sangat sedih begitu mendengar suara Allah, yaitu Allah perintahkan, jualah harta kekayaan dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin dan berkekurangan, sehingga orang kaya ini akan memiliki harta di surga. Ikutlah Tuhan Yesus, berarti orang kaya ini mau dipakai Tuhan menjadi muridnya Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, orang kaya ini menjadi sedih begitu mendengar perkataan Tuhan Yesus, ya, sehingga dia menjadi sedih. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, bukan sekedar slogan saja, bukan firman Tuhan yang kita baca saja tapi kita tidak melakukan. Ya, tapi Allah mau menginginkan kita supaya kita lakukanlah itu dengan segenap hatimu, sehingga engkau akan diberikan harta di surga kekal selamanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjut lagi. Ya, sebab lebih mudah ayat 24 firman Allah katakan, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah katakan kepada kita semua, ya, di dalam Yesus Kristus berkata bahwa alangkah sukarnya orang kaya yang masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita boleh kaya, tapi yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, kaya seperti apa? Ya, apakah kita sudah peduli dengan tetangga lingkungan kita? Apakah kita sudah peduli dengan orang yang ada di depan kita? Apakah kita sudah peduli membagi berkat rezeki dengan istri, anak, ya, bahkan orang di sekitar kita yang berkekurangan, ya, orang miskin, ya, di jalanan banyak juga orang miskin, ya. Kita tidak tahu benar apa mereka miskin benar atau mereka kaya tapi berpura-pura menjadi orang miskin, ya, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah mengendaki kita di dalam Yesus Kristus supaya kita memiliki harta surgawi, yaitu kebutuhan rohani kita tetap selalu terpelihara, terjaga, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya kepadanya. Mari kita lakukan bagian kita, tidak memperkaya diri sendiri, bukan untuk supaya kita menjadi sombong, dipuja-puji orang banyak dengan cara-cara yang tidak halal kita lakukan, ya, dengan cara-cara yang tidak berkenan kita lakukan. Semuanya itu tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua, saya mengajak untuk kita semua bangkit terus di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap selalu melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, sedang kehendak Allah yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Rencana-rencana Allah itu sedang terjadi dalam pribadi kita, memproses kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita mengalami rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bukan berbicara dalam perkataan saja, tapi dalam karakter pribadi hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi seorang pelayan Tuhan yang sudah diberkati Tuhan. Mari kita peduli dengan tetangga lingkungan jemaat yang masih kekurangan, yang miskin, bahkan yang masih tidak punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita membagi berkat dengan berkat rohani, kita membagi berkat dengan berkat finansial, berkat jasmani, itu yang Allah kehendaki dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kesaksian sedikit, ya, bagaimana saya melayani pekerjaan Tuhan di lapas Nusa Kambangan, di narkotika, bahkan di lapas Pintu Besi, lapas Permisan, ya, yang ada di Cilacap, ya,
yang ada di Cilacap ya. Saya melayani di sana itu dari tahun 2017 bahkan sampai tahun 2021 terakhir saya melayani lewat Zoom ya di Lapas Nusa Kambangan, dan terakhir mereka gabung dari setiap lapas-lapas yang ada untuk mengikuti ibadah Zoom yang saya akan menyampaikan firman Allah lewat teman saya Bapak Pendeta Hengki ya. Saya bersyukur, berterima kasih saya masih diberi kesempatan ya. Kalau belum COVID kami biasanya tatap muka ya, dan napi di sana kalau setiap pelayan Tuhan memberitakan firman Allah, mereka mau supaya kita menyediakan makanan ya, dan mereka mau juga kita juga menyediakan segala kebutuhan mereka yang ada di dalam ya. Saya kalau ke sana ya dari tahun 2017 ya, dan bergabung dengan yayasan Rice Ministry ya. Kita bergabung bersama-sama ke sana ya, dan kami bergabung juga terutama pertama dengan Yayasan Batu Penjuru yaitu Bapak Pendeta Titus ya. Kami melayani bersama-sama di Lapas Nusa Kambangan, narkotika di Cilacap ya, Lapas Pintu Besi, bahkan terlebih Tuhan di Lapas Permisan, bahkan bergabung dengan Rice Ministry, Yayasan Rice Ministry, melayani di Pasir Putih, Lapas Pasir Putih, di mana di situ ada napi yang melakukan gerbong narkoba dan kejahatan lainnya yang ada di Lapas Cilacap. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ya, mereka mengingatkan siapa yang akan melayani untuk ke depan, minggu depan. Nah, tolong kasih tahu kalau mau datang bawa makanan. Mereka tidak mau beribadah kalau tidak bawa makanan ya. Selain kebutuhan rohani, kita beribadah, kita membaca, mendengarkan firman Allah, kebutuhan jasmani juga mereka perlu, yaitu untuk perut mereka supaya mereka tidak kelaparan ya, supaya mereka fokus juga beribadah ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita membagi kasih dengan mereka, kita membagi sebagian apa yang kita miliki ya, dengan kita mengumpul uang sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bergabung dengan Yayasan Batu Penjuru, Yayasan Rice Ministry. Kita bergabung, kita ngumpul uang, kita ngumpul apa yang kita boleh berikan kepada mereka, kebutuhan keperluan untuk minum makan mereka, entah itu kopi sasetan kita bagi ke mereka, kita bagi juga kepada mereka untuk perlengkapan mandi mereka, entah itu odol, sikat gigi, sabun mandi, sabun cuci, bahkan kaos-kaos juga bisa kita bagikan kepada mereka. Kita membagi kasih dengan mereka dari kekurangan apa yang kita miliki ya, bukan dari kelimpahan apa yang kita miliki, tapi kita membagi berkat dengan kekurangan apa yang kita miliki kepada mereka. Dan satu saat saya mendoakan seorang napi, dia mengalami sakit, dia tetap mau beribadah, dan saya mendoakan dia. Puji Tuhan, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita menjadi saluran berkat bukan untuk kesombongan kita ya. Kita diberikan kesempatan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan menjadi saluran berkat bagi orang sekitar kita yang mengalami kekurangan, kemiskinan rohani secara finansial ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak ada yang perlu kita banggakan dalam diri kita selain kita bangga di dalam Tuhan, kita bermegah di dalam Tuhan, karena Tuhan senang ditinggikan di setiap pribadi kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pun di saat sebelum kita beribadah, saya tanyakan kepada mereka, minggu lalu yang khotbah siapa dan membagikan makanan itu siapa ya, makanan apa yang kalian makan minggu lalu ya. Dan mereka mengatakan mereka makan nasi padang, dan kalau kalian masih mau nasi padang, saya akan siapkan. Saya katakan kepada napi yang ada di sana, dan mereka katakan, kami makan nasi padang kemarin dan saat ini kami butuh untuk makanan di luar nasi padang. Ibu boleh sediakan buat kami? Saya bilang boleh, saya siapkan. Dan saya sediakan, sekalipun satu lapas diisi yang mengikuti ibadah 20 orang paling maksimal. Dan digabung itu berapa lapas? Ada
setiap lapas 20 kali berapa lapas ya. Mereka juga mengikuti dengan sukacita, damai sejahtera di saat beribadah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga di saat saya melayani firman Allah di ibadah Zoom, ya, mereka sangat sukacita walaupun mereka tidak menerima makanan jasmani oleh karena masih COVID-19, COVID kedua, ya, COVID-19, ya, masih PPKM kedua, dan saya tidak ke sana, ya. Tahun 2021 saya ke sana melayani pekerjaan Tuhan dengan Bapak Pendeta Samadi, pendeta muda, ya. Hubungan kerjasama kami dalam pekerjaan Tuhan dengan Pak Titus itu sudah dari tahun 2017. Bahkan sampai 2021 terakhir saya melayani lewat Zoom, ya. Saya akan percaya firman Allah yang saya tabur tidak akan kembali begitu saja, dan saya yakin percaya mereka dapat menerimanya dengan sukacita, damai sejahtera di saat saya melayani mereka dengan setulus hati saya, dengan kekurangan yang ada pada saya membagi berkat dengan mereka. Saya sangat sukacita kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena Allah memberikan kesempatan untuk saya melayani pekerjaan Tuhan di sana. Ya, sekalipun saya banyak keterbatasan yang saya miliki, tapi saya mau membagi berkat kepada mereka karena itu adalah komitmen saya kepada Tuhan untuk membagi berkat bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang kekurangan, bagi mereka yang mengalami masalah sakit penyakit, bahkan bagi mereka yang mengalami masalah persoalan hidup. Biarlah Tuhan Yesus Allah yang hidup yang dapat menyelesaikan masalah mereka, dan saya yakin percaya solusi yang tepat itu datangnya daripada Allah Bapa di surga. Saya hanya menjadi saluran berkat saja. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin percaya siapapun kita bisa dipakai oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yang terpenting kita punya hati yang tulus, kita punya komitmen mau melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan. Terlebih utama, pertama, gaya hidup kita doa, pujian, dan penyembahan, bahkan kesaksian dan firman Allah, Injil, kebenaran firman Allah, biar itu tetap selalu menjadi kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, sehingga di saat kita melangkah, kita melayani pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang akan menopang, tangan Tuhan Yesus yang akan memberkati di saat kami melayani pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini di ayat 25. Ya, firman Allah katakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata firman Allah katakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernah melihat enggak unta masuk ke dalam lubang jarum? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernah melihatkah itu? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan ini boleh berkata seperti itu, tentunya itu benar-benar terjadi. Artinya yaitu ya, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita boleh kaya ya, tapi kaya kita ya tidak dengan hasil yang tidak halal. Kita miliki, kita nikmati dengan apa yang kita miliki, ya, dengan jerih payah apa yang kita miliki, bukan dengan hasil tipu sana tipu sini, bukan dengan hasil meras sana meras sini, bukan dengan hasil kita melakukan kejahatan sehingga kita boleh menjadi kaya. Tuhan tidak mendaki kita menjadi orang kaya, tapi dalam tanda kutip kita menjadi orang jahat. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bekerja dengan jerih payah kita, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Pelayanan itu jangan kita jadikan motivasi untuk menyenangkan hati diri sendiri atau untuk mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya, boleh-boleh saja kita menjadi kaya, tapi Allah inginkan dalam kehidupan kita yaitu kaya di dalam hal batinia. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada, firman Allah katakan di sini jelas ya, bahwa orang kaya
harus mencari Tuhan supaya menjadi kaya di dalam hal rohani, menjadi kaya di dalam batinia. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lahiriah biar semakin merosot batinia, semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah katakan apa yang tidak mungkin bagi Allah, ya itu pasti menjadi mungkin bagi kita semua. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Itu jelas sekali firman Allah itu. Ya 2000 tahun yang lalu firman Allah ini tidak pernah berubah. Ya, manusia seringkali berubah oleh karena kesombongan, kelalaian, kemunafikan, hal-hal yang jahat yang kita lakukan, mengingkari janji, dusta, berzina, membunuh dan melakukan kejahatan yang lain. Kita baca di Kolose 3 ayat 5, bahkan di Galatia 5 ayat 16 sampai 20. Firman Allah katakan apa? Ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, kita yang dipimpin oleh roh Allah, orang percaya kepada Tuhan Yesus, dipenuhi dengan roh Allah atau Roh Kudus. Ya, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Manusia ini memiliki 3 dimensi, yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini, kalau tubuh kita ini sudah mati, ya, jiwa roh kita ini mau kemana? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya, tidak berguna tubuh kita bila mana nafas kita tidak ada lagi. Betul tidak? Yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, yaitu jiwa dan roh kita ini harus diperbaharui setiap hari selama kita hidup di dunia, supaya kita bertobat dari segala hal yang jahat. Firman Allah katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal kejahatan, berzina, membunuh, bahkan melakukan dusta, hal kejahatan apapun, ya kita akan terjerumus bila mana kita memiliki iman yang lemah. Ya, iman kita harus dicas terus dengan firman Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Iman kita ini seperti HP. HP kalau tidak dicas pasti akan lowbat. Begitu juga kebutuhan rohani kita. Ya, kita harus dipenuhi dengan firman Allah setiap hari, setiap saat, supaya firman Allah itu memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kita semua. Firman Allah ini mengajar kita, mendidik, bahkan menegur, menyatakan kesalahan kepada kita apa yang kita lakukan, ya. Dan firman ini akan memperbaharui kehidupan jasmani kita, masuk ke dalam tingkat rohani lebih dalam lagi. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, ya, karunia-karunia, talenta, visi dan misi yang Allah berikan kepada kita, mari kita lakukan semuanya itu bukan untuk kesombongan, untuk kebanggaan diri kita, tapi mari kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus ditinggikan di pribadi setiap pribadi kita. Ya, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jangan mencuri data-data HP orang, itu tidak baik. Jangan mencuri, ya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kejahatan yang kita buat, apa yang kita tabur jahat, kita akan menuainya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 mengatakan, segala sesuatu indah pada waktunya, baik buruknya pasti akan menuai tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus dimanapun berada, biarlah kita memiliki lahiriah merosot batinnya kita semakin bertambah-tambah di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Karena Allah senang ditinggikan, Allah senang dipuja-puji, Allah senang dimuliakan di setiap pribadi hidup kita, dengan iman dan perbuatan, dengan tingkah laku kita setiap hari-hari. Kita harus mengintrospeksi diri setiap hari. Kita bertobat menyesal dengan semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan mari kita beri hati diri, tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah firman Allah di siang hari ini
Saya akan tutup dan saya akan angkat pujian dengan satu pujian yang berkata, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Benar Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa, firman Allah yang sungguh luar biasa yang Bapa berikan bagi kami semua di siang hari ini. Biarlah firman ini termeterai di setiap hati pikiran kami, dan biarlah firman Allah ini ditumbuhkan, bahkan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di setiap pribadi kami semua. Dijadikanlah kami semua menjadi pelaku firman Allah. Biarlah kami memiliki Tuhan batinia semakin bertambah-tambah di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus saat ini setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah kami Tuhan tidak menjadi orang kaya yang sombong. Biarlah kami boleh benar-benar memiliki batinia yang merosot, batinia yang benar-benar bertambah-tambah di dalam Tuhan dan tidak merosot batinia kami. Oleh sebab itu kami minta kepadamu Bapa di surga, kuasai lidah, bibir, mulut, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, panca indera kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan menyenangkan hatimu Bapa. Biarlah Bapa kami boleh Tuhan menjadi kaya di dalam hal rohani, kami boleh menjadi kaya batinia kami, lahiriah kami semakin merosot di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan urapan baru, sehingga pengurapan baru itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan untuk menyenangkan hatimu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk seluruh pemerintah bangsa negara Indonesia, baik dari Bapak Jokowi, Pak Maruf, memberkati gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW yang ada, memberkati pula para menteri kabinet, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, memberkati pula KPK, bahkan terlebih jaksa, hakim, panitera, pengacara, dimanapun mereka berada saat ini, seluruh penegak hukum dimanapun berada. Bapa, kami yakin percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kegiatan aktivitas mereka, terlebih pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan tolong ambil alih setiap rencana-rencana ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di setiap pribadi dari pemerintah, alat negara, masyarakat, pemimpin agama yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, tolong program-program pemerintah yang ada di Indonesia yang sedang direncanakan dan sedang dikerjakan, biar ada campur tangan daripada Allah Bapa di surga, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan lancar dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan untuk Bapa mengadakan Pilpres tahun 2024. Tuhan sedang direncanakan, bahkan kami yakin percaya semua yang mengurus di dalam Pilpres ini, Bapa, kami yakin percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Pemimpin bangsa yaitu orang yang takut akan Tuhan, yang memimpin bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah mengalami rekonsiliasi. Begitu juga setiap pribadi lepas pribadi dari setiap pemimpin-pemimpin agama masyarakat Indonesia, biarlah terlepas dari segala ikatan belenggu dosa, sudah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan orang kudus, baik di Indonesia luar negeri, baik itu pendeta, gembala, sidang, pendoa, syafaat, para misionari, penginjil, biarawan, biarawati, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di setiap denominasi gereja di Indonesia bahkan di luar negeri. Tuhan tolong campur tangan setiap pelayanan demi pelayanan yang direncanakan dilakukan, baik ibadah online, ibadah offline. Tuhan tolong campur tangan sehingga semua ibadah
ini ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah ini boleh berjalan dengan tertib, dan kehadiran Tuhan Yesus itu ada sehingga dapat menyembuhkan yang sakit, yang terikat mengalami kelepasan. Bahkan terlebih Tuhan, mereka yang mengalami masalah persoalan hidup, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang direncanakan dilakukan oleh setiap pemimpin gereja jemaat Tuhan, Bapa kami yakin percaya tangan Tuhan Yesus memegang tangan kanan mereka, kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tahu, yakin, dan percaya di mana Yesaya 41 ayat 10, sebab jangan takut, aku Tuhan meneguhkan, menguatkan hati kami semua sebagai pemimpin gereja jemaat Tuhan di Indonesia luar negeri. Kami yakin percaya Engkau sanggup memberikan karunia-karunia dari surga, diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah saat ini, bahkan setiap hari diperluas kapasitas pengembalan pelayanan misi yang ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, menuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, doa hambamu di siang hari ini, bahkan doa pujian dan penyembahan firman Allah, doa-doa syafaat yang hambamu sudah naikkan kepadamu Bapa di surga, biar ini Engkau yang mampu sempurnakan dan boleh berkenan di hatimu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cukup sampai di sini ibadah singkat kita di siang hari ini. Saya yakin percaya kuasa Tuhan bekerja tidak terbatas dengan ruang dan waktu, mampu menyelesaikan persoalan kita indah pada waktunya. Amin. Doa kita dijawab sekarang, besok, dan kapan suka-sukanya Tuhan. Kita beriman dan percaya kepadanya bahwa Dia sanggup menjawab doa kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Selamat siang.